Kalau ke sini dia bisa mengangkat batu tersebut, insya Allah dipermudah naik pangkatnya. Kakak. Allah. Semoga terkabul semua hajat baik. Allah Akbar. Jangan seakan-akan batu ini yang dapat mewujudkan. Kenapa waktu ini harus Digoyang-goyang? karena bila dalam pertahanan itu goyang, dia tidak akan sanggup memikulnya. Hati-hati semuanya, musuhmu adalah pikiranmu sendiri. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat religi, dan juga tempat-tempat angker untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di Kabupaten Kebumen dan kita sudah berada di sebuah lokasi yang bersejarah, namanya Situs Watu Kalbut di desa apa Pak? Desa Ayah, Desa Ayah. Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Ya, jadi ini ada cerita sejarah yang berkaitan dengan Watu Kalbut ini. Bersama saya sudah ada Pak Dedi, ini adalah tokoh masyarakat setempat, dan ini Bapak Lurah yaitu Bapak Paryoto. Bisa diceritakan Pak sejarah dari tempat ini? Batu Kalbut adalah batu situs sejarah yang memang sudah dikenal di mana-mana tempat, di mana-mana daerah, bahkan di berbagai provinsi. Batu Kalbut ini sangat unik karena apa? Dari berbagai daerah banyak yang ziarah ke desa Ayah, terutama ke Batu Kalbut. Batu Kalbut tersebut Itu berbentuk apa Pak? berbentuk Batu ya? batu lonjong. Oh, seperti lingga. Nah, Lalu? batu tersebut itu memang sangat unik. Jadi kalau ke sini dia bisa mengangkat batu tersebut, insya Allah dia dilancarkan segala hajatnya, keinginannya. Bagi para pejabat kadang-kadang yang ke sini juga dipermudah naik pangkatnya. Kadang-kadang dia mencalonkan bupati, kadang gubernur, apa termasuk ke anggota dewan. Kebanyakan banyak yang kesini. Berhasil ya? Insya Allah banyak yang berhasil. Tapi kalau misalkan nggak sanggup mengangkat gitu Pak? Nggak berhasil? Iya, nggak berhasil. Sebagian besar kadang-kadang kades saja. Kawan saya kemarin tanya sama saya, apa tempat kamu yang di Ayah Lur, yang itu tempat batu gonjang? Iya, itu tempat saya. Alhamdulillah saya kesana 2 kali ke tempat itu. Alhamdulillah saya selalu sukses. Berhasil ngangkat dan Iya, sukses berhasil menjadi ngangkat, iya. kepala desa. Gitu ya. Lah saya ya memang itu adanya tempat saya seperti itu, Mas. Peninggalan zaman apa ini Pak batunya? Ya zaman purbakala. Kerajaan Sebelum, apa? nenek moyang, sebelum nenek moyang kita termasuk zaman Hindu Buddha lah, termasuk Tapi kalau asal-usulnya. tahunnya sendiri masih samar-samar ya. Masih Nanti kita ungkap samar-samar, ya insya Allah ya. Nah, zaman itu waktu saya kecil saja banyak sekali orang berziarah zaman dulu. Dia minta, katanya untuk minta kaya, tapi secara tidak langsung intinya ya minta dimudahkan rezekinya. Waktu zaman dulu saya itu memang banyak sekali orang ziarah ke sini. Dan Tapi berhasil nggak? kebanyakan ya kalau memang yang kuat ngangkat itu ya berhasil. Kalau Iya, yang iya, nggak kuat ya memang Allahu alam. Jadi batu ini mitosnya sangat kuat tentang kaitannya dengan hajat seseorang Iya. ya. Ya, kalau Pak Dedi sendiri apa yang diketahui tentang tempat ini dan apa punya pengalaman di luar nalar terkait tempat ini Pak? Di tempat ini itu ada 2 jenis batu. Ada jenis batu Linggayoni Yang disebut sarkofagus itu
Yang disebut seperti batu lesung. kardus itu. Kalbut ya? Bukan kalbut. Oh, ada lagi? Ada lagi ya, ada lagi. Ada ya batu kalbut itu ya berbentuk lesung berkepala naga. Itu yang dimungkinkan itu di era Hindu. Nah, ada lagi yang tadi dijelaskan sama Pak Lurah. Kades tadi itu kalau di sini sebutannya batu junjung. Oh, makanya orang yang itu junjung Harus itu ngangkat iya kan mengangkat ya? itu. Nah, itu menjadi simbol ketika orang ke sini bermunajat di sini dengan harapan hajatnya terkabul itu dengan cara mengangkat itu. Kalau mengangkat itu bisa diangkat ringan, Ya, insya Allah terkabul. insya Allah terkabul. Banyak iya, iya, seperti iya. itu. Kalau sosok-sosok yang terlihat tak kasat mata, apakah ada yang pernah cerita? Pengunjung barangkali atau Bapak sendiri ada pengalaman? Oh, kalau di sini itu lebih ke apa sosok-sosoknya itu ke era-era kerajaan-kerajaan zaman dulu. Berwujud apa Pak yang diketahui? Ya, wujudnya sama seperti kita, cuman Oh, pakaiannya manusia. yang beda. Pakai baju kerajaan? Iya. Bapak ada pengalaman, Pak Lurah? Memang yang sini dulu kan situ ada lidah buaya. Oh, anu, lidah tanaman. buaya. Mm. Bukan, itu bentuknya tinggi besar lah. Jadi itu ada makomnya satu di situ yang dinamakan pling tutul lah. Pling tutul tersebut di situ ada makomnya juga di situ namanya makom baju putih, buaya putih, dan kaitannya juga dengan aliran sini juga secara langsung maupun tidak langsung. Nanti kita buktikan ya soal itu ya. Nah, masalah yang di sini tadi sudah dikatakan juga sama Mas Dedi. Jadi asal usul dari desa Ayah ini, keunikannya di desa Ayah memang sangat luar biasa dari berbagai sektor. Sektor reginya ada, sektor wisatanya ada, sektor kelautannya ada, sektor hutannya ada. Alhamdulillah ini desa Ayah gemah limpah lojina. Amin, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan dasar nanti kita dari tim Mata Langit. Mata Langit juga nanti juga bisa semakin desa Ayah semakin berjaya. Amin, amin. Nanti akan terungkap ya lebih luas lagi. Baik Panglima, sebelum kita masuk bisa disampaikan apa yang dirasakan dan terlihat oleh Panglima? Ya, kalau penglihatan saya dari tempat ini secara batin di sekitar sini dijaga sama seekor harimau yang terlihat saya. Habis itu di atas pohon situ ada hanoman. Pohon yang mana? Ada hanoman Oh ini, putih. ada pohon besar. Kepala putih. Habis itu di sini banyak kayak anak kecil juga saya lihat. Tapi menuju ke arah ke dalam itu ada perempuan berbaju hijau kayak nyai-nyai gitu. Bisa dibilang ratu lah ya. Berbaju hijau, tuh rambutnya panjang sekali. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan batu. Nyai yang berbaju hijau itu, Iya. itu yang terlihat saya sementara waktu. Pak, boleh tahu ini pohon apa ya? Pohon asem. Oh, pohon asem. Asam ya. Jawa. Iya, ya biasanya memang pohon besar ada penunggunya ya. Baik, kita masuk saja boleh Pak? Oh, boleh. Iya Panglima. Oh, ini ada pintunya, ada hordennya. Jadi kayak punya rumah gitu, anunya apa? Prasastinya tuh di dalam rumah ini. Iya ya, seperti lingga ya. Ini memang asli dari zaman dulunya apa sudah? Dulu nenek moyang kita. Oh, bukan. Ini nyatu apa bisa diangkat? Bisa diangkat tadi goncang kayak gini. Ah, itu boleh nggak dicoba itu? Digoncang gimana? Coba. Panglima, ini kan yang menjadi simbol kalau misalkan ngangkat berhasil maka hajatnya kan berhasil. Panglima boleh nggak coba angkat? Oh, tapi nggak digoncang-goncang langsung diangkat gitu. Oh gitu ya. Coba ya, saya coba. Coba. Dibuka. Oh ini dibuka dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sobat Mata Langit ini bentuknya seperti yoni. Lingga ya, lingga. Ini dia bersegi-segi gitu ya. Segi ininya bulat. Coba Panglima angkat Panglima. Bismillah ya, semoga berhasil. Di Pak Terupu enggak sambil Gimana? duduk. Oh, ngangkatnya sambil duduk. Kayak contohin Pak. Aduh, bingung aku juga. Coba Pak. Gimana tuh? Coba gimana? Dari belakang toh ngangkatnya. Alhamdulillah. Oh digoyang-goyang gitu. Oh gitu. Oh kayak mikul toh. gitu ya. Oh gitu, Allah Akbar. Berat juga itu. Hah? Iya kayak gini.
Oh gitu cara ngangkatnya Bang Lima, ditempel di pundak gitu. Goyang-goyang kalau pundak. Digoyang-goyang tuh untuk mencari posisi yang tepat mungkin ya maksudnya. Iya. Coba. Coba Irma. Ya, ya, ya. Bismillah ya. Goyang-goyang dulu biar pas posisinya. Gini. Kalau nggak duduk nggak kuat. Oh nggak bisa ya, harus duduk gini ya. Oh, Hah? duduknya gimana? Sila toh? Duduk sila. Oh, kalau Bapak tadi nyontohnya sila ya Pak? Bang Lima tuh biasa duduknya begitu ya? Duduk gini. Nah, coba. Bismillah, berat banget Duduk kayaknya. gini malah nggak ini Nggak nih. bergerak. Kayak nggak ada kekuatannya gitu. Setiap orang punya cara sendiri-sendiri barangkali ya. Nggak ada patokannya harus gimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun cuma 1 detik yang penting keangkat. Keangkat. Ya Allah. Hati-hati Bang Lima. Aduh, astagfirullahaladzim. Mana? Berat nih. Bukan main. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak. Sudah boleh ngangkat. Semoga terkabul semua hajat baik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke, Bang Lima sudah tarik makhluk yang akan kita ajak komunikasi. Beliau sedang menyampaikan hormat kayaknya nih. Ya Pak. Iya. Salam sejahtera. Mungkin bukan Muslim ya. Memang cerita sejarahnya ini dari zaman Hindu ya Pak ya, sebelum Muslim. Beliau seperti mengangkat sesuatu. Apakah sudah boleh komunikasi yang Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, kaget aku. Ini ganti makhluk ini. Kayak apa? Anoman tadi. Oh, Anoman. Anoman putih yang di atas. Yang di pohon ya? Panggilnya Mbah Jadi atau? boleh kita tahu sejarah tentang batu apa namanya tadi? Watu junjung atau watu kalbut. Ini dulu digunakan untuk apa gitu pada masanya dulu? Apa memang peruntukannya seperti saat ini? Atau pada saat itu ini digunakan untuk sesuatu gitu? Apa? Allah Akbar. Keyakinan yang berbeda pada kala itu, keyakinan yang berbeda Ya, dengan saat ini. zaman itu mungkin belum Muslim, belum Islam ya. Apa benar waktu itu Hindu di sini? Kisah sejarahnya. Zaman dulu memang sini belum agamanya tetap Islam. Tapi Islamnya itu Islam Kejawen. oh gitu. Islam Kejawen itu seolah-olah itu masih mengikuti aliran Hindu. Iya, itu ada di dalam pelajaran sejarah itu. Seolah-olah dulu alirannya aliran Hindu. Jadi dia selalu amalannya itu bukan amalan Islam. Jadi bahasanya itu bahasa Jawa, doanya pun doa Jawa. Oke, pas. Tapi agamanya Islam. Saya pun belum tahu persis dari mana orang-orang tua dahulu agamanya Islam. Tapi doa-doanya itu doa-doa Kejawen. Karena di tanah ini Islam yang kau yakini adalah agama yang termuda. Iya, betul ya Pak. Termuda itu berarti yang terakhir. Iya. Berarti benar sebelum Islam. Pada kala itu berbeda dengan yang disembahnya. Kalau dulu apa yang disembah yang? Bermacam-macam berbeda dengan saat ini. Bermacam-macam itu apa? Menyembah batu, menyembah matahari, menyembah benda gitu ya? Oh iya. Mereka
menjadikan alam ini bagaikan orang tua. Apakah salah satunya batu ini yang disembah gitu? Oh, iya ya. Dan alam ini pun menjadi Tuhan pelindung untuk kami. Karena itu kami sangat menghormati, menghargai alam ini. Tuhannya siapa waktu itu? Sesungguhnya sama, tapi hanya beda sebuah nama Namanya apa kalau boleh tahu zaman itu? dan sesembahan lainnya. Tujuannya sama, berbakti, memuja, Ya tujuannya, memuji. tapi Tuhannya beda. Lalu datang suatu ajaran yang berbeda yang melarang memakan hewan dan melarang yang seharusnya tak disembahnya. Contohnya apa? Batu, pohon-pohon tua yang telah melindungi kami. Apakah saat itu yang masuk ajaran Islam? Oh gitu ya. Salam Kayaknya beliau sedang menyapa ada makhluk lain ya, yang nggak kelihatan. tutur manusia yang dahulu ia mempunyai sebuah penyakit kulit. Ia pun hadir. Oh, macam penyakit kista Itu siapa beliau? atau penyakit Beliau itu siapa yang punya sakit? yang berhubungan dengan seekor buaya. buaya. Hubungan dengan ekor Yang buaya. tadi Bapak bilang di seberang ada buaya itu ya. Nah itu kita ingin tahu Antara itu. buaya itu dengan yang sakit itu hubungannya apa mereka? Apa dua sahabat atau bermusuhan? Karena penyakit itulah dia dapat menaklukkan buaya-buaya itu. Berarti musuh. Iya, bukan karena penyakit Bukan itu. berarti ada Oh, pertempuran. bukan ada pertemuan. Terus maksudnya hubungannya? Apa dia mempelajari suatu ilmu sehingga kulitnya rusak, tapi kelebihannya bisa menaklukkan buaya? Dia mengalami suatu penyakit dan ada satu tempat yang ia menendangkan dirinya. Di tempat itu dengan aliran air itu Merendamkan diri. Dia berendam di mana? Sebuah sungai atau sebuah sendang atau sebuah? Oh lesung berarti kayak bak mandi itu. Apakah merendamkan diri di dalam bak mandi? Apa di sungai itu? Sungai kan kadang naik atas itu. Nah, coba. aliran air. Oh kalau aliran air berarti sungai dong. Saya selalu naik lewat aliran air itu. Kadang orang nampak itu Oh buaya putih itu baju putih. Dan ingat ketika akan ada suatu banjir, maka akan hadir sosok laki-laki itu. laki-laki. Seperti apa laki-lakinya? Ya itu baju putih mungkin itu. Mewujud sebagai sosok laki-laki. Buaya Akan putih. ada suatu air yang akan naik. Jadi ketika penampakan itu ada, besoknya banjir gitu, Pak. Laki-laki itu siapa sebenarnya? Aku tak dapat menyebutkan namanya. Nggak boleh toh. Kita kan mau pengen belajar sejarah. Lah terus Dia yang dapat mengendalikan buaya-buaya itu. Assalamualaikum udah ganti lagi makhluknya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Mengapa kau tak meminta Minta apanya? yang kau inginkan Waktu ngangkat batu tadi. Oh, Tadi Bang Dewa ngangkat batu. seperti manusia lainnya? nggak keingat saya. Nggak kepikir juga mau minta-minta. Jadi saya angkat aja. Pengen coba sanggup nggak gitu.
Malah yang ada dalam pikiran saya sanggup nggak nih ngangkat ini. Nggak ada dalam ingatan saya, oh saya mau minta ini, mau ngangkat itu, enggak gitu. Malah yang saya pikir, saya sanggup nggak nih ya, coba aja gitu. Ternyata terangkat gitu. Emangnya orang-orang yang ngangkat ke sini pasti punya keinginan di hatinya ya? Kok yang bisa tahu? Sebenarnya gitu. Arah dan tujuannya ke sini. Satu, ingin dipermudah rezekinya. Dua kalinya kadang-kadang dia seorang pejabat ingin dapat jabatan. dapat jabatan gitu, banyakan yang ke sini. Kok yang tahu sih yang di hatinya Panglima? Tanya aja. Tanya aja. Tanya aja. Nggak apa-apa. Tanya aja. Ini macan ini. Harimau. Yang di depan tadi. Meminta seperti zaman kala itu yang meyakini sebuah batu dapat mewujudkan keinginannya. Itulah yang terjadi Saat itu. pada kala itu. Ya. Dan kala itu terulang kembali di saat ini. Nah iya, kok bisa sejarah itu tetap sampai sekarang diyakini gitu batu itu bisa mengabulkan keinginan seseorang? Cuma di situ kan para leluhur itu di sini seolah-olah itu kan dia ada tanda tersebut, ada tanda dalam bentuk batu di situ. Nah, para leluhur itu mungkin dia Memberi tanda. Meminta kepada leluhur yang ada di desa saya, termasuk mungkin dalam bentuk hunian kan di situ. Nah, dia lewat pelantara para leluhur, bukan artinya kita memuja, tapi minta permohonan ke Allah dengan Minta petunjuk. Seolah hanya minta petunjuk aja. Minta petunjuk ke para leluhur. Oh gitu. Gitu yang penjelasan Pak Lurah yang. Bolehkah aku ibaratkan? Boleh, Iya. silakan. Jika kau ingin meminta suatu pekerjaan, tapi kau tak ada suatu perkenalan dari tempat itu, maka kau akan sulit. Iya, relasi, Orang dalam. koneksi. Iya. Lalu Tapi jika kau ada suatu relasi orang dalam. Lingkaran. maka setidaknya akan dipermudahkan jalan itu. Seperti itu. Tapi jangan seakan-akan batu inilah yang dapat mewujudkan suatu keinginan manusia. Kalau maksudnya kalau minta leluhur yang menyampaikan nama Allah, harapannya lebih besar kemungkinannya untuk diterima gitu loh, iya kan? Kesimpulannya di situ. Tapi bukan leluhur yang mengabulkan gitu. Bukan batu. Bukan batu juga yang mengabulkan. Lewat pelantara, para leluhur yang ada di sini. Leluhur pun tetap menginginkan suatu kemakmuran, keberkahan untuk tempat ini, untuk desa ini. Saling asing, saling asam, saling asum. Jadi dulu tokoh yang berada di sini siapa dulu yang sangat berperan? Ganti lagi. Kerbau nih. Kerbau ini. Ayo Pak, tanya Pak. Tadi Pak Dedi yang Kerbau. yang apa? Pengen tahu. Berarti ada sosok tadi dari kera, harimau, kerbau. Ini sedang apa dia? Jika tak ada kerbau, bakal Baru sekali ini kita ketemu kerbau. bantu. Oh, nggak ada yang bantu para petani ya kan? Zaman dulu memang membajak sawah pakai kerbau ya. Ya, saya sendiri pun baik. Oh gitu. Sampai sekarang? Enggak dong. sih. Sekarang udah ada alat Udah pakai mesin canggih. semua. Karena kerbau teman petani. Kerbau teman petani katanya. Petani pun mengurusi kerbau, memandikan. Maaf yang kalau yang sendiri tuh sebenarnya setuju nggak tempat ini dijadikan tempat untuk orang-orang yang ingin mencari jabatan gitu yang Asal sing amanah, asal sing amanah. sing ora amanah ya ora diluku.
Oh gitu. Jadi Eyang bisa tahu nih hatinya orang itu aman apa enggak ya? Lalu diberi simbol lewat batu ini bisa diangkat apa tidak gitu? Coba saja. Sing nafsu karo duniawi. Turu angkat. Pasti ora. Nggak kuat. Sangat berat ya. Tapi tadi Jika nafsu karo duniawi itu sama saja kau mengejar bayanganmu, takkan dapat kau menangkap bayanganmu. Itu berat. iya makanya. Itu Terus berat. tadi kok Bang Lema bisa ngangkat yang? Coba aja nggak percaya. Percaya aku kalau berat. Dia tak meminta apa-apa. Kenapa Bang Lema bisa ngangkat? Karena dia nggak meminta apa-apa katanya. Gitu ya Eyang. Kalau nggak meminta malah bisa ngangkat. Jadi tak ada terasa keinginan apapun. Jadi tak ada suatu beban. Oh, jadi sebenarnya yang membuat berat tuh lah beban orang itu sendiri sebenarnya itu ya. Iya benar juga nih filosofinya. Dari dia sendiri. Oh iya, beban itu dari dia sendiri. Aku cuma modal keyakinan aja gitu, tapi aku nggak meminta apapun. Oh iya ya. Dan sesungguhnya sing ora berhasil, Ya. Gusti Allah pun telah menolongi lebih awal, Maksudnya gimana? menolongi lebih dulu. Ya kalau berhasil kemungkinan nantinya kan dia tidak amanah. Oh iya, paham aku. Arahnya. Iya ya. Justru ntar kalau dia berhasil dia terjerat korupsi atau apa gitu ya. Justru dia tuh diselamatkan dengan tidak berhasilnya itu. Oh, jadi positif aja, harus selalu berpikir positif ya yang gitu ya. Ojo terlalu nafsu karo duniawi, Jangan terlalu ambisi sama duniawi. takkan dapat kau mengejar bayanganmu. Dan ini bahaya nih kalau nggak keangkat, Ketiban bisa bahaya loh. ketiban, Aduh. bisa Tulang remuk itu remuk astagfirullah. tulang, jari bisa remuk, kaki bisa remuk. Hati-hati ini, nggak main-main ini. Karena apapun Luar biasa. yang dinafsukan, Perannya luar biasa. maka akan menanggung resiko. Kalau terlalu nafsu dia akan menanggung resikonya sendiri gitu katanya Pak. Ini batu tapi seperti jenis Besi, besi. iya. Luar biasa. Padat. Padat. Entah itu dari mana Ini kan asalnya. Coba saja porselin nih, kau ketuk. Oh iya ya. porselin dia. Si Eyangnya suruh aku coba ketuk katanya. Aku tak coba ketuk ya Eyang. Awas cari lor. Oh iya. Bismillah. Aku juga penasaran sih. Keras banget. Zaman dulu kayaknya semen itu belum ada. Ini apa ya? Terbuat memang benar berbatu ya. Sakit loh ini. Awas yang ketepak. Jadi sakit. kalau istilah Sakit, ya? kalau istilah di perbatuan, batu ini sudah sangat tua, Betul. udah matang istilahnya, udah tidak mengandung kapur. Jadi benar-benar udah porselin. Jadi dia padat dan keras sekali. Iya. Itu memang Iya, yang mau nanya Makasih. bentuknya itu memang asli dari sana atau dibentuk oleh seseorang nih? Bagaikan lingga, Lingga, seperti jenis laki-laki. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menarik makhluk lain ke tubuh Ismi, kita akan melanjutkan komunikasi dengan makhluk yang di tubuh Ismi. Aku penasaran sama putri berbaju hijau yang dilihat Panglima tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sing ngerti batu kalpun ki kok nganti tekan kene? Itu masih menjadi misteri. Bapak tahu nggak kok bisa batunya nyampe sini? Asal usulnya saya Apine iki lho watu kalput ki apa? Watu artinya batu. Kalau kalbut, itu kabut. Kalang kalput. oh kalbut itu singkatan kalang kabut. Ngerti? Asalnya? Iki watu zamane biyen ki zamane perang. Zaman perang. Ada yang tahu sapa sing ngerti? Iki
pada waktu itu, pada zaman 1700 sekian, Abad ke-18, 1700 sekian. zamannya pertama kali kerajaan di wilayah Kebumen. Kerajaan apa ya? Coba saya ngerti. Kerajaan pertama di Kebumen apa Pak? Pak Dedi tahu? Kerajaan Apa Pak Lurah? Bapak tahu kerajaan? kurang begitu paham. Pecahan Mataram, Oh, pecahan Mataram. yaitu Panjer. Panjer, iya bener. Mesti ngerti. Iki ono angkane ini misal. Tadi dibaca Panglima tuh yang 17 sekian-sekian. Ki watu iki lambangane persis jenenge desa iki. Desa Saya. Ayah. Bentuke iki ya bentuk lanang. Oh, astagfirullah, iya. Ini kan bentuk alat kelamin laki-laki, simbol ayah. Jadi lambang kekuatan. Karena kekuatan laki-laki itu ya ini bukan namanya saru, tapi ini ya yang terjadi. Kenapa? Dulu yang pertama kali mendirikan tempat ini bukan orang biasa. Wilayah ini dia dulu murid dari seseorang manusia yang namanya cukup dikenal dalam keagamaan. Kau berbicara mengenai adat budaya ingkang jenenge kuwi pewayangan, yaitu Sunan Kalijaga. Oh iya, Sunan Kalijaga ya. yaitu benar karena yang berhasil pertama kali berdiri dan mendirikan sebuah kerajaan di wilayah Kebumen ya salah satunya wujudnya itu. Dan berkaitan dengan kakak beradik dari kerajaan di Yogyakarta. Iya Pak, kaitannya ke kakak beradik. Ya. Nah, salah satunya akhirnya berkaitan dengan yang menguasai wilayah lautan yang kau lihat dengan Oh, baju hijau tadi. batu ini, yaitu pada saat itu keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ya. Ini itu berkaitan dengan besi, alat senjata dari wong Londo kuwi. Meriam. Oh, apa sih? Pada zamannya Tapi kok lucu. berhasil dikuasai oleh tokoh yang pernah kalian datangi tadi. Ki Hajar Tanggo. Kenapa? Karena dia hilang dan tidak diketahui. Kaitannya dengan ini adalah inilah salah satu kekuatan yang berhasil dikuasai oleh leluhur kalian. Senjata ini berhasil dirampas dan tidak dapat menembus. Batu itu tidak dapat menembus seseorang yang berilmu. Oh gitu ya. Tapi kaitannya kenapa waktu ini harus Digoyang-goyang. digoyang-goyang? Karena bila dalam pertahanan itu goyang, ia tidak akan sanggup memikulnya. Tetapi bila dengan keyakinan dan kemantapan, ia akan sanggup untuk memikulnya. Dijunjung, batu junjung. Oh iya, makanya disebut batu junjung. Maka kekuatan itu terkumpul pada saat ketenangan itu ada. Itu lambang dari jenis kelamin seorang laki-laki. Dan laki-laki sudah teruji kuat ketika dia sudah dewasa dan berumah tangga. Maka kesempurnaan itu terbungkus jadi
satu, menjadi satu kekuatan. Dan batu ini bukan batu sembarangan. Kenapa? Karena dia berhasil ditaklukkan oleh seseorang yang mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Siapa yang? Karena besi dan batu tidak harus dilawan dengan besi dan batu. Apa Sunan Kalijaga? Tahu keturunannya, salah satu muridnya. Ini batu ini sebagai saksi bahwa pada masa itu leluhur kalian berhasil menghalau para penjajahan. Makanya orang tuamu pernah menceritakan, menyepelekan batu ini toh, karena batu ini batu yang sudah dikeramatkan, yaitu bukan dikeramatkan, tetapi sudah dalam satu doa dan satu amalan untuk menaklukkannya. Pernah tahu leluhur kalian dulu perang, pelurunya tidak bisa menembus. Sakti ya orang tua zaman dulu ya. Sama seperti alat ini. Ketika dia mau dilontarkan ke sini, maka dia tidak bisa berhasil menghancurkan wilayah ini. Karena pada masa itu murid dari Sunan Kalijaga itu memperjuangkan tentang satu, bekerja keras untuk mengikuti ajaran agama dengan baik. Karena pada saat itu banyak sebagian diantaranya masih menggunakan kepercayaan dalam hidup itu yang penting bisa berbuat baik, berarti alam akan baik terhadap kita. Pada masa itu seperti itu dikatakan kepercayaan. Iya, aliran kepercayaan. Sebagian ada yang menyembah batu. Iya. Mengenai kekuatan batu itu, ya memang batu itu kuat. Dia tidak bisa dihancurkan dengan kekerasan, tetapi dia bisa dihancurkan dengan ketelatenan dan dengan kesabaran, seperti tetesan air yang terus-menerus menetesinya. Maaf mau nanya, yang berarti batu ini aslinya bukan seperti ini setelah diukir ya? Ada manusia yang membuat ini berbentuk jadi seperti itu? Ya iya, zaman dulu kan ya dibuat. Dulu sebagian orang-orang itu masih banyak yang menyembah batu, makanya kerja keras. Dulu ada orang sakti setelah runtuhnya kerajaan Panjang. Mungkin kalian mengenal namanya. Sunan Kalijaga? Bukan, koyoko. Sok tahu awak. Nanya. Siapa Itu dong? jauh. Kan ini gurunya. Dia sudah tidak ada. Dan masuk, nah tadi orang yang kau datangi itu ya muridnya. Oh, Ki Hajar Tonggo. Dan dia menghilang. Dia dibunuh oleh orang-orangnya sendiri. Tetapi dia tidak mati, dia itu menghilang. Oh, berarti apa ya? Mokso. Oh, pindah alam ya, Ki. Kaitannya, nah ini karena seperti ngobrol sama makhluk lain. Ada yang melarang mungkin. Maaf ya, yang ada yang marah ya, yang cerita ya. Karena dulu di sini pusat para ahli-ahli spiritual yang berilmu tinggi. Ya. Ada dua sosok yang terkenal di wilayah ini, Ki Singapatra dan Ki Geseng. Ki Singapatra dan Ki Geseng, Pak. Singapura. Nanti coba dikumpulkan sejarah Lama banget. kebumen. Dan dua-duanya murid dari Sunan Kalijaga yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, saya hanya mau memberitahukan tentang
berkaitan dengan pada zamannya itu yang bisa kalian pelajari. Ya. Karena kenapa lambang ini yang paling utuh, bentuknya persis seperti kemaluan laki-laki. Karena tempat ini berkaitan dengan laki-laki. Maka namanya ayah. Itu saja yang Iya, tak iya. sampaikan. Maaf, ini dari yang siapa? Boleh tahu namanya? Kiroko. Kiroko. Tadi sebelum Kiroko siapa? Apa itulah perempuan yang dilihat Panglima tadi? Dia sudah pergi. Iya, tadi sudah pergi. Karena tempat ini keterkaitan dengan Ratu Laut. Iya. Dan kenapa desa saya pun Desa ini ya? terjadi ada kaitannya dengan Ratu Lautan. Laut Selatan. Hubungannya gimana nih? Bukan wewenangku. Oh, nggak boleh ya. Yang Kira-kira. jelas ini adalah lambang bapak kekuatan Seorang ayah. karena itulah yang terjadi. Iya. Nah, kalau anak-anak kecil yang dilihat Panglima itu siapa? Ya karena di mana ada seorang ayah, disitulah ada seorang anak. Gitu ya. Berarti dengan kaitan dengan batu naga yang kepala naga yang di belakang itu berbeda cerita ya? Ya, Itu ada kisahnya sendiri. beda dari jenis bahannya saja kalian sudah bisa Iya, membedakan. beda. Nah, saiki aku wis nyampe no apa sing digoleki awakmu. Iya. Iya. Terus saiki sudah cukup. Terima kasih ya. Sampun, saya mau kembali Sudah lagi. datang dan memberi. Ingat, suatu rumah itu tergantung dari Apanya? pemimpinnya. Oh iya, betul. Dan suatu negara pun tergantung pemimpinnya. Suatu kerajaan itu tergantung rajanya. Tugas laki-laki itu berat. Dia itu bukan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tapi dia bertanggung jawab untuk semua yang ada dalam kehidupannya. Batu ini menyimpan banyak kisah di dalamnya. Iya. Kisah itu terjadi karena ada peristiwa. Dan peristiwa itu terjadi untuk sebuah pembelajaran bagi kalian. Iya. Dan zaman saiki yo mesti nih dari zaman biyen. Ya, sejarah nggak boleh dia. Ora ono zaman saiki, angger ora ono zaman biyen. Iya. Ya betul, itu setuju aku. Jadi jangan pernah Menghapus sejarah masa lalu. leluhur di dalam kehidupan kalian. Iya. Karena kalian ada, karena leluhur juga berperan dalam kehidupan kalian. Iya, iya. Percaya atau tidak, kalian cari tahu dan pelajari. Pusatnya dunia dulu di sini. Oh gitu ya. Maka banyak orang berdatangan dari wong-wong londo mana-mana datang mencari dan ingin merebut wilayah kita karena banyak kekayaan terpendam di tanah kita. Wilayah kita, tanah Jawa Barat, tanah Jawa Tengah, semuanya Oh, wilayah Indonesia berarti maksudnya ini. kekayaan. Dan ingat, kita bersaudara. Tapi sesama saudara itu terkadang saling bermusuhan dari zaman dulunya. Maka pesan para leluhur adalah gotong royong, Ya. saling jaga. Ingat, kamu pasti baru menyadari lambang ini adalah lambang nama dari desa kita. Iya, lambang ayah. Laki-laki. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Maka wilayah ini banyak kisah Tapi belum yang terungkap bisa ya. dipelajari. Semua satu rangkaian. Menceritakan tentang perjuangan dan pengorbanan seorang ayah.
Seorang laki-laki nih. Ini bukan menceritakan tentang seorang ibu Nah, Kali ini. dan ya, seorang itu ayah. benar. Untuk menciptakan, kenapa dikatakan surga di telapak kaki? Yaitu ini adalah tanah ibu pertiwi. Kita berpijak di tanah ini. Di bawah tanah ini banyak kekayaan yang belum kalian ketahui. Surga, manusia itu berpikirnya harta kekayaan adalah surga. Maka jagalah alam ini, jagalah perjalanan para leluhur kalian, agar kalian mendapatkan ilmunya, mendapatkan pelajarannya. Buanglah yang tidak baik, ambillah yang baik-baik. Iya. Kirogo, ada pesan apa nih untuk Pak Lurah sama Pak Dedi? Saya sangat berterima kasih Ki Rogo. Ki Rogo kaitannya dengan sejarah ayah, termasuk nama ayah itu memang benar-benar saya kagumi hari ini, malam ini, bahwa asal usul ayah itu memang benar-benar dari jenis yang nampak di depan mata saya, bahwa nama desa ayah itu sudah dalam bentuk asal usul dari seorang laki-laki. Tidak mungkin kau seorang wanita, aku sebut seorang ayah. Ini baru saya secara detail itu mbah yang menjelaskan. Itu. Dan pesanku adalah Ya. mau panjenengan kuwi abot apa ora, Berat nggak tadi Panglima? Berat. junjung watu kuwi. Berat. Tapi saya Tapi- yakin mengangkatnya. Saiki tak kandhani pesan kabeh tak omongi. Hidup itu sing abot kuwi pikiranmu. Nggih. Jadi dalam hidup itu jangan banyak keinginan, tetapi kuatkan tujuan. Karena kamu tertuju untuk mengangkat batu itu, makanya kamu sanggup untuk memikulnya. Iya ya. Bukan keinginan, tujuanmu hanya untuk mengangkat batu itu. Iya. Tujuanmu untuk mengangkat batu itu. Iya ya. Bukan keinginanmu untuk mengangkat batu itu supaya kamu bisa. Tujuanmu dulu kuatkan, baru semua terwujud. Kui pelajaran. Iya ya. Kadang yang memberatkan adalah pikiran sendiri ya Ki. Sudah cukup itu. Iya makasih Ki. Tak kandani. Aku harap mulai Pulangnya kemana Ki? ke alamku. Makasih ya, Itu Ki. saja. Hati-hati semuanya makasih. sama pikiranmu sendiri. Nggih, betul. Karena musuhmu adalah pikiranmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di tempat ini dan berhasil mengungkap gitu sejarah dari Watu Junjung ya, Watu Kaldus ini. Nah, Pak Lurah apa nih kesan-kesannya? Alhamdulillah ini dari tim Mata Langit. Mata Langit bisa mengungkap apa yang ada sejarah, termasuk di Watu Kalbut, termasuknya ada banyak mistis-mistis yang memang selama ini belum terungkap. terungkap. Setelah ada tim datanya Mata Langit, alhamdulillah bahwa sejarah desa ayah ini dengan adanya simbol nama desa ini juga ada terkaitannya dengan Batu Kalbut ini. Jadi saya sudah bertahun-tahun mengungkap takbir misteri. dari Batu Kalbut ini, barulah ini dari tim Mata Langit yang bisa mengungkap. Selama ini dengan nama desa ayah saja banyak orang yang tidak tahu
bahwa nama desa itu asal usulnya dari mana. Padahal ada di tempat dia sendiri, ada di depan mata saya sendiri. Alhamdulillahirobbilalamin, pada datangnya tim mata langit, saya tahu di Adam itu adalah suatu alat Kejantanan pria. Kejantanan pria yang simbol termasuk seorang simbolnya ayah. ada seorang ayah. Oh iya. Jadi desa ayah adalah ada simbolnya di sini, Situs ini termasuk ya. di situs ini di Waduk Kalbu. Jadi saya sangat bersyukur kepada tim mata langit. Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan tim mata langit semakin percaya. Amin. Terima kasih Pak Lurah. Pak Dedi, apa kesan-pesannya minta tolong? Terima kasih buat tim Mata Langit. Banyak pesan-pesan, pesan moral, pesan-pesan dari leluhur kita menjadi terungkap asal usul dari desa ayah pada simbol Seorang ayah. seorang ayah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Dedi. Satu lagi pertanyaan untuk Pak Lurah. Apa satu kata untuk Mata Langit, Pak? Semoga mata langit semakin percaya. Amin. Terima kasih. Baik, Pak Dimas, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya, memang batu Watu Kabut ini adalah sebuah peradaban dari masa lampau dan sampai saat ini masih ada untuk sebagai saksi bisu yang bisa kita lihat dan mempunyai makna dan filosofi yang tinggi sebenarnya ya, kalau kita bisa mengkaji secara ilmiah. Ya. Tapi terkadang naluri kita dan logika kita suka tidak sampai. Tapi pada saat ada leluhur yang menjelaskan, kita baru menyadari gitu. Nah, tapi acap kali kita sering tidak bisa menafsirkan ini bentuknya seperti kelamin pria, hanya sebatas itu saja. Padahal disangkut-sangkut pautkan dengan nama desa, ayah kan laki-laki ya, kekuatan laki-laki itu ya disimbolkan oleh kejantanannya dari alat kelamin seorang pria. Jadi mungkin ada kaitan-kaitannya juga nanti di tempat-tempat yang lain, mungkin apa kita belum temui ya, mungkin nanti di next judul-judul yang lain, besok atau lusa kita masih tetap di sini, kita akan telusuri terus tentang sejarah-sejarah dan mitos-mitos yang berada di daerah sini, dan kita harus menghargai jasa para leluhur yang sudah berjuang memajukan, mempertahankan negeri yang sekarang kita diami dengan nyawa, harta benda mereka dahulu untuk mempertahankan negeri ini. Jadi saatnya kita merawat apa yang sudah ditinggalkan dan lebih memakmurkan lagi, dan pastinya harus saling kasih asa dan asuh. Itu aja. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Abang Limang. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.